Seorang murid baru datang ke SMA yang elit dan mewah. Dia sangat antusias karena SMA barunya dikelilingi 4 sekolah khusus wanita. Tapi kenyataannya pemuda ini dimasukkan ke kelas G, kelas paling busuk, dan semua anak Badung berkumpul di sana. Dia terlibat masalah dengan geng yang berbahaya, melibatkan dia dan teman-teman barunya. Bahkan cewek yang disukainya pun menjadi korban. Apakah dia harus diam atau gelut dengan para berandalan ini? Dia memutuskan melawan, dibantu teman-teman sekelasnya dan 2 senior barbar yang selalu hadir. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Seorang pelajar pria berteriak gembira dan sangat antusias, menawari setiap gadis yang baru pulang sekolah untuk ikut dengannya ke karaoke. Bahkan dia sudah punya tiketnya. Dia mencoba merayu seorang gadis. Tapi tiba-tiba teman-temannya datang. Dandanan para gadis ini seperti kelompok remaja nakal. Si pemuda dimarahi, tapi dia seperti tak tahu malu. Tetap senang dimarahi gadis-gadis ini. Akhirnya bola-bolanya kena pukul. Dan mereka pergi meninggalkannya. Pemuda menyedihkan ini bernama Kodomatsu Sota. Bukannya sedih, tapi dia tetap bersemangat. Tahun ini dia harus punya pacar di sekolah. SMA Takehana, sekolah elit yang dikelilingi 4 sekolah khusus wanita. SMA yang elit dan mewah. Sota baru saja pindah ke sekolah ini. Dia dibawa gurunya menuju kelas G. Dia heran, kenapa penampakan kelas G sangat beda dengan tampilan di depan. Itu sangat kumuh dan berantakan. Siswa di dalam kelas G sedang bersorak, tampilan mereka seperti berandalan. Keadaan kelas kumuh, mereka bermain dengan cara mereka sendiri. Pak guru yang baru masuk kelas langsung gemetaran melihat belati di depan pintu masuk. Sota pun masuk ke dalam kelas. Semua berandalan di kelas melihatnya. Orang ini Masahiro Umeda, salah satu pentolan. Tapi Sota merasa tampilannya sangat kuno, membuat semua orang di kelas tertawa. Pemuda bernama Nagi maju dan menyapa Sota, dan si Gondrong maju mengamati Sota. Dia langsung menduga bahwa Sota masih perjaka. Itu membuat Sota malu dan ditertawakan oleh seluruh kelas G. Orang ini mengatakan dia juga sama. Dia memperkenalkan dirinya Kimota. Mereka bisa jadi teman. Mereka memang suka ribut dan berkelahi, tapi mereka sangat kompak. Sota heran melihat kelakuan orang-orang ini. Dia memastikan apa yang terjadi. Kenapa kelas mereka seperti ini? Umeda pun menjelaskan apa yang terjadi. Takehana dulunya adalah sekolah berandalan. Beberapa tahun yang lalu, 4 sekolah perempuan dibuka di sekelilingnya. Itu membuat pendaftaran siswa baru membludak. Sekolah makin maju. Siswa berandalan makin tersisih. Sekolah pun membagi kelas A hingga G berdasarkan nilai akademik. Sudah jelas anak kelas G yang diisi anak paling baduk. Setelah jatuh ke sini mustahil untuk pindah kelas. Hanya kelas G yang punya dasi merah, yang lain biru. Kimota mengucapkan selamat datang. Sota sangat kesal. Dengan ini dia makin susah mendapatkan pacar dan melepaskan keperjakaannya. Tak mungkin dia bisa dapat cewek di sini. Dia menyalahkan anak-anak kelas G. Kenapa mereka cuma diam saja? Mereka harus lebih percaya diri dan merangkak naik. Perkataan Sota ada benarnya, membuat anak-anak kelas G lebih semangat. Inilah para murid dari kelas G. Sota dan teman-teman barunya mulai mengajak para siswi untuk pergi karaoke. Tapi dengan gaya mereka yang konyol, mereka hanya anak kelas G yang berdasi merah. Tentu saja itu penolakan. Anak kelas G tak ada harganya. Umeda pun mengatakan mereka pasti ditolak. Sota meminta mereka jangan putus asa. Mereka baru saja ditolak 100 cewek hari ini. Tiba-tiba ada seorang gadis yang sedang diganggu. Sota merasa gadis itu imut sekali. Umeda meminta Sota jangan ikut campur. Abang pemuda itu adalah Yoshiro. Dia adalah pentolan Takehana. Sota tak setuju. Bisa jadi itu calon istrinya. Dengan gagah perkasa, Sota menghentikan orang-orang ini. Umeda meminta maaf, teman baru mereka mengganggu. Pemuda bernama Taka itu malah memukuli Umeda. Anak-anak kelas sampah berani mengganggunya, menyuruhnya bersujud. Sota langsung mengatai Taka. Dia cupu yang mengandalkan abangnya saja. Minta tolong saja sama mamanya. Orang ini memukul Sota. Tapi yang tak mereka tahu, Sota belajar bela diri sejak kecil. Dia sudah terbiasa dengan pertarungan jalanan.
やこれ。Orang-orang ini sangat mudah baginya. Anak-anak kelas G yang lain takjub melihatnya. Sota segera menghampiri gadis ini. Gadis ini berterima kasih. Sota dengan konyol berkata, membuat gadis ini ketakutan. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang dikelilingi banyak gadis datang. Gadis ini segera mendekat padanya. Teman-temannya memberitahu, pemuda itu Sena Takumi, Pangeran Takehana, siswa terbaik kelas A, jago olahraga dan gelut. Banyak gadis yang menempel padanya. Salah satu gadis marah kepada Sota dan teman-temannya yang menghina Ayang Sena. Sena segera menghentikannya dengan cara yang unik. Sota sangat kagum dengan orang ini. Dia merasa orang ini pantas jadi guru asmaranya dan langsung mengejarnya. Sementara itu Taka langsung melapor kepada abangnya yang kelas 3. Mereka dihajar anak kelas 1. Yoshiro menyanggupinya. Dia akan membantu. Sota dan teman-temannya langsung mengekori Sena. Bahkan ikut duduk dengannya bersama para gadis di kafe. Sota malah memberi support kepada gadis bernama Lisa. Dia dan Sena sangat serasi. Gadis itu tentu sangat senang. Membuat para gadis lain marah dan mencubit-cubit Sota. Itu membuat Sota kesenangan. Harus diakui otak Sota jalan juga. Tiba-tiba ada seorang gadis bernama Yuna datang. Yang digoda Sota di awal film tadi. Dia meminta maaf kepada Sota. Dia telah mempertimbangkannya. Dia akan pacaran dengan Sota. Semua orang kaget. Sota menggelinjang kesenangan. Pulang sekolah besok, Yuna mengajaknya kencan. Besoknya, ternyata mereka janjian di kuil. Teman-temannya mengintip di kejauhan. Sota sudah datang, tapi Yuna belum muncul. Tiba-tiba Sena datang membawa Yuna. Mata gadis ini terluka. Sena marah padanya. Dia telah kasar kepada wanita dan langsung dipukuli oleh Sena. Sota berusaha melawan. Dia tak akan membiarkan dirinya dipukuli. Sota membela diri. Dia tak melakukannya. Sena tak percaya, memukulnya kembali. Sota terpaksa memukulnya. Adik Yuna yang berandalan dan dua temannya datang. Si baju pink yang bernama Rena sangat marah. Dia langsung dicegah Sena. Dia yakin bukan Sota yang melakukannya. Akhirnya mereka mendengarkan cerita Yuna. Gadis ini menangis. Ternyata Yoshiro si abang Taka yang melakukan ini. Dia sengaja menguntit dan memaksa Yuna agar meminta Sota untuk pacaran. Dia memukul Yuna. Katakan pada Sena bahwa Sota yang melakukannya. Orang-orang ini sangat marah. Memukuli cewek adalah kejahatan. Sena tak terima. Dia langsung pergi. Di markas kelompok Yoshiro, Sena pun datang dan mulai ngamuk. Yoshiro pun maju. Terjadilah dulu. Orang-orang ini terlalu ramai. Sena dihajar. Saat itu Sota dan teman-teman kelas G pun datang. Sota dan teman-temannya maju. Gelut kembali terjadi. Orang-orang ini memakai pemukul. Mereka kesulitan. Sota dihajar hingga jatuh. Saat itulah Rena juga datang. Gadis ini marah menyerang Yoshiro. Tapi dia dengan gampang dikalahkan. Saat Rena akan dipukul, Sota bangkit. Dan orang ini dihajar Sota. Sampai tak bisa bangkit lagi. Sota pun berkata, jika dia mengganggu para gadis lagi, dia akan menghajarnya. Rena mulai kagum melihat Sota. Para pentolan kelas G malah berfoto dengan Yoshiro yang roboh. Tak lama guru olahraga dan BP sampai ke sana. Mereka semua dimarahi karena gelut di sekolah dan dipanggil ke ruang BP. Ada dua orang anak kelas 3 yang juga dari kelas G melihat dari atas, Yagami dan Date.
dua senior yang sangat ditakuti. Mereka merasa anak kelas 1 yang bernama Sota lumayan juga. Sota pun diajak main ke rumah Sena. Mereka berdua jadi akrab. Sota heran, rumahnya sangat besar dan penasaran apa pekerjaan ayahnya. Sena mengaku ayahnya bekerja di luar negeri di pasar saham. Dia selalu ditinggalkan sendirian. Ibu dan ayahnya telah bercerai sejak dia kecil. Sena menganggap Sota orang yang menyenangkan dan dia bisa dipercaya sebagai teman. Dan mereka berkenalan secara resmi. Besoknya sebuah mobil secara ugal-ugalan masuk ke halaman sebuah kafe dan bar. Ternyata dia Yagami. Anak-anak kelas G dan Reina serta teman-temannya duduk di kafe itu. Mereka membicarakan legenda kelas G yang disebut Gimen. Mereka telah banyak menghajar para gangster di sekitar sini. Kimota menganggapnya itu hanya mitos. Tapi Nao dan Karin, dua teman Reina, memperlihatkan videonya. Ini saat mereka bertarung melawan geng Tanokai. Mereka hanya 2 orang. Yagami pun mengantarkan makanan. Ternyata dialah pemilik kafe ini. Anak-anak kelas G mengenali Yagami dan menghormatinya. Yagami berkata kalau ada apa-apa mereka bisa mengadu padanya. Hanya Sota yang menganggap itu tak perlu. Semua teman-temannya menyuruhnya meminta maaf. Mereka merasa Yagami orang yang menakutkan. Dan ada yang mengejutkan, gara-gara perkelahian kemarin Sena dipindahkan dari kelas A ke kelas G. Para murid kelas G berdiskusi. Mereka merasa tak nyaman harus kelas dengan Sena. Mereka merasa jadi pecundang jika orang itu masuk ke sini. Tapi Sota punya pendapat lain. Jika Sena datang, tentu para cewek-cewek penggemarnya akan banyak datang kemari. Ini kesempatan bagus untuk melepaskan status jomblo mereka. Jika cinta Sena tak mereka dapat, anak-anak kelas G lainnya siap menggantikannya. Cewek-cewek itu terlalu banyak untuk Sena seorang. Semuanya akhirnya setuju. Dan Sena datang ke kelas G. Yang tak dia sangka, dia disambut dengan hangat dan dielu-elukan. Saat sekolah usai, para gadis sudah berkerumun menunggu Sena. Para pentolan kelas G menyerbu para gadis. Mereka malah dipukuli. Hanya Sena yang mereka inginkan. Tiba-tiba ada orang yang memanggil Sota. Dan dia adalah Date, murid kelas 3. Lalu berkata, tiba-tiba dia menyerang Sota. Sota meladeninya dengan baik. Mereka pun gelut dengan seru. Tapi Date ingin memukul Kimota. Sota menghalanginya. Dia tak bisa memukul kawannya. Lawan dia dulu. Jangan macam-macam dengan temannya. Date suka dengan sikapnya. Dia langsung ramah dan mengajak Sota dengan motornya. Mereka menghabiskan sore itu dengan banyak obrolan. Date penasaran sejak kapan dia jago gelut. Sota mengatakan ketika lulus SD dia sering dirundung. Tapi ada kakak kelas yang dianggap jahat oleh orang-orang menolongnya dan mengajarinya baku hantam dan gelut. Orang-orang memang menganggapnya jahat, tapi Sota merasa dialah senior yang sebenarnya. Besoknya wali kelas G yang biasa tak datang. Dia sedang istirahat karena sakit dan digantikan oleh bu guru muda yang manis bernama Amamiya Hitomi. Dia akan menjadi wali kelas sementara dan mengucapkan salam kenal. Tapi tak ada yang memperdulikannya. Ternyata Hitomi tak semanis kelihatannya. Dia memaki murid yang membaca komik di kelas. Karakter wanita ini tak seimut kelihatannya. Semua murid kelas G kena maki dan dikata-katai Hitomi. Apalagi Nagi dan Umeda yang kelihatan aneh. Kimota juga kena tamparan tangan. Sena sangat tertarik melihat tingkah guru baru ini. Mereka pun disuruh berteriak memujinya. Bu guru sangat cantik. Disuruh mengeluarkan ponsel dan memvideokan Hitomi. Lalu dia bergaya dengan sangat imut. Disuruh memostingnya di medsos mereka masing-masing. Bahkan ketika Sota di absen, Sota sangat semangat memuji Hitomi. Punya wali kelas secantik Hitomi seperti mimpi baginya. Dia akan siap membantunya. Tapi ternyata Date sudah di jendela. Date ternyata mengenal Hitomi. Yang anehnya mereka berdua saling memaki dan mengata-ngatai dengan suara keras. Itu membuat Sena semakin tertarik dengan Hitomi. Mereka sedang mengobrol di taman. Kenapa Date mendekati Sena? Ternyata dia dan Yagami tertarik untuk menjadikan Sota penerus Gimen setelah mereka lulus. Ternyata Gimen adalah kedua orang itu. Tiba-tiba segerombolan preman datang mengganggu mereka. Sota marah dan berdiri, lalu menendang preman ini. Dia bertanya ke Date, apa bisa ini kita bereskan sama-sama? Kedua orang ini pun gelut dengan sekumpulan preman ini.
Mereka bukanlah tandingan Sota dan Date. Sota mengatakan senang berkenalan dengannya, tapi setelah ini mereka harus makan dulu. Date tahu tempat yang enak. Date pun menemui Ayami di atap. Kedua orang ini selalu berlatih melakukan latihan baku hantam gelut bersama. Keduanya sama-sama kuat. Mereka berdua sering gelut satu sama lain dan juga senang saling memaki. Tapi mereka berdua teman dari lama. Date bicara dengannya. Sota itu anak yang baik. Dia mungkin bisa jadi penerus Gimen. Dia sangat mirip dengan senior mereka dulu, Sakurai. Sakurai berada di rumah sakit. Dia terlibat perkelahian antar geng dan dicurangi oleh seseorang, mengalami kerusakan di tubuhnya. Dia harus terbaring di rumah sakit dalam waktu yang lama. Dia melarang teman-temannya untuk membalas. Ini adalah kesalahannya sendiri. Sebagai pendiri Gimen, dia membubarkan kelompok ini. Orang yang membuat Sakurai terluka parah bernama Kato. Dia baru saja dikeluarkan dari penjara. Hitomi sedang belanja di supermarket untuk kebutuhan di rumah. Saat dia keluar, seseorang sudah menunggunya. Orang ini bernama Tomonori, mantan pacarnya. Hitomi ketakutan melihatnya. Saat itu Sena dan Sota sedang menuju ke rumah. Mereka tak sengaja melihat bu guru Hitomi dipaksa seseorang. Mereka berlari ingin menolongnya. Orang ini mengancam Hitomi, menyangkanya pacaran dengan muridnya sendiri. Itu membuat Sena marah dan menghajar orang ini. Dan dia pergi sambil mengancam Sena. Hitomi mengatakan dia berhubungan lama dengan orang itu. Ternyata dia hobi main tangan dan kekerasan. Saat Hitomi akan sampai di rumahnya, orang ini ternyata menunggu di depan apartemen. Sota ingin menghajarnya, tapi dia ditahan Hitomi. Dia akan menginap di hotel saja malam ini. Sena menawarkan, bagaimana kalau di rumahnya saja? Rumahnya sangat besar. Hitomi menolak, tapi dia sudah di rumah Sena. Dia bingung, kalau melapor ke polisi dan sekolah tahu, dia bisa dikeluarkan. Sena memegang tangannya. Dia harus semangat. Hitomi punya permintaan. Dia ingin numpang mandi. Sota membayangkan dari balik pintu. Dia sangat penasaran dengan tubuh wanita. Sena mencegahnya. Sona heran kenapa Sena tak tertarik mengintip bersamanya. Dia goblok, harusnya mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini. Sena mengatakan, saat dia SD, dia melihat ibunya selingkuh. Sejak saat itu, pusakanya tak bisa berdiri lagi. Sota minta maaf, dia tak menyangkanya. Meskipun dia dikelilingi banyak wanita, Sota memberinya semangat, dia harus sembuh. Sota memperlihatkan luka lamanya. Dulu dia takut berteman, karena banyak hal yang terjadi waktu dia kecil. Dia takut membuat hubungan sosial dengan orang lain, tapi dia bisa mengatasinya. Bu guru Hitomi sudah selesai mandi. Kedua orang ini terpana. Melihat banyak minuman alkohol di sana, Hitomi jadi ingin minum. Dan yang lebih parahnya, Hitomi mabuk duluan dan bertingkah aneh, lalu marah-marah. Apalagi Sota memancing-mancingnya. Hitomi kesal kenapa dia jadi wali kelas G yang isinya berandalan. Dia memasuki mode marahnya dan menampar Sota. Sena juga kena tampar. Bu guru Hitomi meracau dan mengatakan banyak hal aneh. Dia jadi gila sendiri. Dia curhat semua masalah yang dialaminya, lalu berjalan sendiri ke kamar dan tidur. Sena merasa Hitomi orang yang lemah. Dia hanya mencoba menghibur dirinya sendiri. Di sebuah tempat di dekat rel, geng Tonokai sedang mengganggu Rena yang ingin pulang. Orang bernama Matsunaga ini ingin kelompok Rena berada di bawah mereka. Kalau tidak, dia akan dalam bahaya. Rena pun menceritakan ke teman-temannya. Matsunaga orang bermasalah. Dia ingin kelompok kecil mereka bergabung ke Tonokai. Mereka hanya takut dengan Gimen saja. Tapi Gimen sudah menghilang. Nao punya usul. Bagaimana kalau mereka minta tolong ke Sota? Dia kan jago gelut. Jika dia membantu, pasti mereka aman dari geng Tonokai. Karin ingin Rena mendekati Sota dan akrab dengannya. Rena berusaha menolak, tapi dari kata-katanya terlihat gadis ini mulai kagum dengan Sota dan malah memujinya. Kawan-kawannya tersenyum. Rena harus semangat memamerkan kecantikannya pada Sota, buat dia takluk. Gadis-gadis ini bicara topik yang gak jelas. Karin bersemangat mendukungnya, ajak dia ke hotel dan selesaikan dia. Besoknya Rena sudah berada di depan kelas G dengan motor klasiknya. Saat Sota keluar, dia heran kenapa gadis ini mencarinya. Rena berkata hari Minggu ini mereka akan bertemu di stasiun jam 12 siang. Awas jika dia tak datang, dia akan menghabisinya. Lalu gadis ini pergi. Besoknya di depan stasiun, Sota yang sedang menunggu dikejutkan oleh kedatangan Rena.
Gadis ini memakai pakaian yang tak biasa. Dia memakai pakaian yang sangat pendek. Ini bukan seperti Rena yang biasanya. Sota pun jadi grogi. Mereka pun jalan berdua. Bahkan saat makan di kafe, Rena membuat gerakan menggodanya. Bahkan Rena terang-terangan membuat Sota tertarik padanya. Tingkah gadis ini aneh, membuat Sota malu dan ingin keluar saja dari tempat itu. Saat pulang hari sudah malam, Rena bahkan menggandeng tangannya dan mengatakan mereka jangan pulang malam ini. Bagaimana kalau mereka ke motel saja? Rena menunjuk tempatnya. Dia pasti mau. Tapi Sota merasa ini bukan Rena yang biasanya. Dia meminta maaf. Tingkahnya aneh hari ini. Kenapa dia begini? Gadis ini merasa malu. Dia tak bisa mengatakan apa-apa ke Sota dan cuma bisa marah lalu pergi dari sana. Sementara itu di kafe milik Yagami, Kimota tak sengaja berjumpa dengan teman Reina, Karin. Ternyata gadis ini sama anehnya dengan Kimota. Mereka sama-sama penyuka gulat. Gadis ini sangat senang ketika Kimota menunjukkan kostum gulat yang dibelinya di internet. Sementara Nao bertanya ke Reina, apa dia berhasil merayu Sota. Reina mengatakan dia gagal. Ini akan jadi masalahnya dan menyelesaikan sendiri dengan geng Tonokai. Dia akan menghadapi Matsunaga sendiri. Saat Sota pulang sekolah, dia bertemu seseorang. Yang sudah nonton serial Nanba MG5 pasti tahu dengan karakter ini. Karakter yang cukup gila juga. Dia sedang mencari anjingnya yang melarikan diri dari rumah dan bertanya kepada Sota apa dia melihatnya. Tapi kedua bahasa orang ini sama-sama aneh. Nanba memilih pergi dari sana. Malam itu Sena dan Bu Guru akan kembali ke rumah. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti dan menghalangi mereka. Itu Tomonori. Dia akan memaksa Hitomi ikut dengannya. Orang ini menyewa dua orang gangster. Saat itulah Hitomi menghubungi Sota, menghidupkan speaker HP-nya. Sota jadi tahu apa yang terjadi dengan mereka. Sota segera berlari ke kafe milik Yagami, menemui Date di sana. Dia ingin meminjam motornya. Ada kejadian darurat. Date pun menemaninya. Di perjalanan, Sota memberitahukan lokasinya. Orang-orang ini baru sadar HP Hitomi hidup dan membuangnya. Mereka berdua menghajar Sena yang sudah terikat. Hitomi berusaha mencegah dan memeluk Sena. Dia meminta maaf. Saat itulah Sota dan Date datang. Kedua gangster ini marah. Tapi Hitomi lebih marah lagi. Cepat tolong mereka berdua. Dan gelut pun terjadi. Kedua gangster ini bukan lawan Date dan Sota. Mereka cuma dihajar dan diratakan. Dan Tomonori yang ingin melarikan diri ditangkap Sena. Hitomi tak bisa menahan kemarahannya dan menghajarnya. Sena berterima kasih ke Sota. Dia menyelamatkannya lagi. Besoknya Sena dan Bu Guru Hitomi bertemu di sekolah. Mulai sekarang mantannya tak akan mengganggunya lagi. Dia sudah ditahan. Tapi Sena jadi kecewa. Bu Guru tak bisa menginap di rumahnya lagi. Hitomi jadi tersipu malu. Mereka guru dan murid. Ini tak boleh terjadi. Sota yang baru datang heran melihatnya. Dia memberitahu Sena, sepertinya Bu Guru Hitomi suka padanya. Tiba-tiba benda pusaka Sena sembuh tiba-tiba. Dia kesulitan mengatur celananya. Mereka berdua gembira. HP Sota tiba-tiba berbunyi. Rena mengajaknya bertemu di depan stasiun. Hari itu Rena kembali ke dirinya lagi. Dia berpakaian sopan dan normal. Dia kelihatan cantik sekali. Dan Rena tak melakukan hal yang aneh-aneh. Sota sangat senang. Gadis ini manis sekali. Rena mengatakan dia masih perawan. Sota tak boleh mengejeknya. Dia belum pernah berhubungan dengan cowok manapun. Sota kaget mendengarnya. Dia tak menduga itu. Dan Sota mengaku dia juga masih perjaka. Rena tak percaya. Mereka berdua ternyata sama. Rena ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba Matsunaga datang mengganggu. Rena pasti dandan untuknya. Sota memakinya. Orang ini dengan gagah berkata dia dari geng Tonokai. Rena mencegah Sota, menyuruhnya pulang saja. Orang ini berkata dia pelindung Black Angel, kelompok Rena. Tapi Sota tak terima dan memaki orang ini dan menghajar mereka. Dia membawa lari Rena. Tapi mereka tersudut di gang sempit. Sota sudah menduga Rena terlibat masalah. Dia tak mau jujur padanya. Padahal dia bisa mengandalkannya. Mereka ditemukan. Sota melawan orang-orang ini.
dan mereka berhasil lolos. Hari itu geng Tonokai berkumpul di markas mereka. Mereka menyambut kepulangan ketua mereka Kato dari penjara remaja. Setelah dia tahu cerita Matsunaga, ternyata banyak remaja yang meremehkan geng Tonokai. Dia jadi marah dan mengancam Matsunaga. Bertanya ke anak buahnya, seret remaja bernama Sota itu kemari. Sota pun diberitahu teman-temannya. Rumornya geng Tonokai sibuk mencarinya. Mereka marah karena Matsunaga dikalahkan. Tiba-tiba Nagi datang ke kafe dengan kondisi babak belur. Ternyata Nagi ditangkap oleh geng Tonokai dan dihajar. Tapi Nagi tak mengatakan apa-apa ketika disiksa. Kato adalah orang yang kejam. Dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, termasuk menyiksa Nagi secara parah. Sota meminta maaf, dia telah melibatkan teman-temannya. Kimota sangat marah pada Sota, dia telah melibatkan mereka. Umeda menghentikan mereka. Saat ini mereka harus membawa Nagi ke rumah sakit. Dan Sota berkata, dia akan menyelesaikan sendiri pertarungannya. Dia meminta teman-teman kelas G-nya jangan dekat-dekat dengannya. Mereka hanya menjadi beban untuknya. Itu membuat Umeda marah. Mereka telah berteman. Sota berkata dia tak pernah menganggap mereka teman-temannya. Tapi Sota memang tak ingin melibatkan teman-temannya lagi. Dia tak ingin mereka dalam bahaya. Semua orang marah. Tapi Sena merasa Sota terpaksa melakukannya. Sota pun duduk di belakang gedung kelas G. Tak sengaja dia bertemu dengan Yagami di sana. Kelakuan orang ini benar-benar random. Lalu dia duduk di samping Sota, mengobrol dengannya. Sota hanya kekurangan satu hal, rasa percaya kepada teman-temannya. Sebenarnya itulah yang membuatnya tambah kuat. Jika butuh bantuan, dia bisa mencarinya. Dan Sota mendapat kabar buruk. Dia ditelepon Nao, teman Rena. Rena diculik geng Tonokai. Sota pun berangkat. Teman-teman kelas G-nya menyaksikan dari atas. Sena berkata, apa mereka memang harus meninggalkan Sota? Sena merasa Sota terpaksa melakukan ini, dan dia percaya padanya, lalu pergi dari sana. Kimota hari itu janjian dengan Karin, dan tak sengaja melihat Karin diganggu dan digombali cowok lain. Kimota awalnya agak takut untuk ikut campur, tapi dia memutuskan untuk marah. Kenapa dia mengganggu ceweknya? Dia berteriak di muka cowok ini. Untunglah Karin mengatakan Kimota cowoknya. Mereka hari itu janjian mau ke motel. Karin ingin cepat-cepat dan ingin mulai saja memaksa Kimota. Tapi bujangan ini terlalu takut dan grogi dan berkata dia akan mandi dulu. Karin kesal melihatnya. Saat itulah telepon Karin berbunyi. Dia mendapat kabar dari Nao. Rena diculik geng Tonokai. Gadis ini segera pergi dan berteriak kepada Kimota. Teman mereka diculik geng Tonokai. Dan Sota sudah sampai di markas geng Tonokai. Dia menyerang satu anggota. Matsunaga dan puluhan anggota Tonokai mengatakan Sota sangat berani melawan mereka sendirian. Sota bertanya di mana dia menyembunyikan Rena. Sota tak bisa menahan dirinya lagi dan gelut dengan orang-orang ini. Tapi orang-orang ini terlalu banyak. Sota kesulitan. Saat itulah Sena datang dan ikut membantu. Sena berkata ke Sota, dia masih temannya, dan mereka berdua dikeroyok. Sena menyuruh Sota untuk masuk dan menyelamatkan Rena. Dia akan mengurus di sini. Ruangan dalap. Kato sudah menyandera Rena. Kato sangat senang. Dia gampang dipancing. Semua anggota geng Tonokai mengelilinginya, dan Sota mulai gelut melawan mereka. Sota terluka, dihajar, tapi dia tetap melawan. Di ruangan depan, Sena dihajar dan dikalahkan Matsunaga. Saat itulah Umeda, Nagi, dan dua teman Rena yang lain datang. Mereka juga ikut gelut dengan anggota geng Tonokai melawan Matsunaga dan anggotanya. Matsunaga dikalahkan Sena. Orang ini bangkit dan ingin mengambil pisau.
Kimota pun muncul. Dia tak ingin ketinggalan. Dengan baju kulot anehnya, dia ikut bertempur. Karin sangat senang melihatnya. Dan kembali gelut rame-rame terjadi. Anak-anak kelas G berhasil membuat geng Tenokai dalam keadaan sulit. Semua geng Tenokai di sana dihajar. Di ruangan dalam, Sota sudah kepayahan dan teman-temannya datang membantu. Sota tak menyangka ini. Kato menyandera Reina. Dengan pisau menyuruh mereka semua menyerah. Sota marah dan menyerah. Dua petinggi geng Tenokai menghajar Sota. Mereka semua dikalahkan. Saat itulah terdengar bunyi motor dan mobil. Dato dan Yagami menyerbu ke dalam. Yagami kembali menabrakkan mobilnya. Dia memarahi mobilnya. Remnya rusak saat keadaan darurat. Kato mengenali kedua orang ini, Date dan Yagami dari Gimen. Barulah anak-anak kelas G yang lain sadar, orang ini berdua adalah anggota Gimen. Yagami memarahi Sota yang selalu ingin melakukan semuanya sendirian. Sota pun meminta tolong pada kedua seniornya, bantu dia. Date dan Yagami maju, mengajak Kato untuk gelut lagi dengan bebas. Kedua orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan menghajar Kato. Reina segera dibebaskan. Gelut rame-rame kembali dilanjutkan. Anak-anak kelas G menghajar semua geng Tenokai. Dan dua pentolan Tenokai juga dihajar. Kali ini Sota yang menghadapi Kato yang memakai tongkat pemukul. Sota sempat terdesak, tapi dia bisa meladeni pentolan geng ini. Kato sempat membuatnya jatuh. Date yang ingin ikut campur dicegah. Dan Sota menyelesaikan pertempurannya sendiri. Kato mencium lantai dan tak bangun lagi. Mereka semua berhasil mengalahkan geng Tenokai. Yagami memberinya saran, hajar orang ini sampai dia tak bisa bangkit lagi, dan memberi Sota pemukul. Tapi Sota menolak. Dia tak mau menghajar orang tak berdaya. Itu tindakan cupu. Yagami tertawa kepada Date. Anak ini bisa diandalkan.
Sota memeluk Reina, untunglah dia baik-baik saja. Reina menangis, tak menyangka Sota akan melakukan ini untuknya. Mereka semua keluar dari tempat itu. Kimota tentu saja menyombongkan dirinya. Sota meminta maaf, dia terlalu egois. Semua teman-temannya memarahinya. Mereka semua teman, jangan pedulikan hal kecil ini. Sena pun berkata, pertarungan Sota adalah gelut mereka juga. Dan Omeda mengusulkan hal yang aneh dan jadul. Hanya dia yang berlari, tapi teman-temannya juga mengikutinya, berlari menuju arah matahari yang cerah sore itu. Sena pun bicara dengan Bu Guru Hitomi. Sena memutuskan pindah ke sekolah lain. Kalau tidak satu sekolah mereka bisa pacaran. Hitomi awalnya marah, tapi dia sebenarnya senang sekali dan Sena menyatakan cintanya. Hitomi pun berkata, mulai saat ini jangan panggil dia sensei lagi. Dan Sena kesulitan menahan celananya lagi. Date dan Yagami menemui Sakurai yang sudah membuka bengkel sekarang. Sakurai memarahi Date yang menabrak properti bengkelnya. Mereka kaget melihat Sakurai yang sudah bisa berdiri lagi. Mereka berdua pun menceritakan tentang anak kelas 1 yang menarik. Dia bisa jadi penerus Gimen dan sikapnya sama dengan Sakurai dulu. Dia orang yang menarik. Sota menunggu Reina datang siang itu. Gadis ini datang dengan pakaian gengnya. Sota memujinya. Dia cocok mengenakan itu. Sota pun mengutarakan perasaannya kepada gadis ini. Gadis ini terlihat gugup dan grogi. Sota mengatakan dia manis sekali. Dia mendekat. Bahkan untuk berciuman saja kedua orang ini terlalu grogi. Mereka berdua tertawa bersama. Dan film ini pun berakhir. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.